Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Yuda. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama sesuai judulnya, yaitu belajar tentang pecahan. Kita mulai. Nah, di sini nanti kita akan belajar dengan pecahan. Ini ada bentuk-bentuk pecahan. Nah, pecahan itu sendiri dibagi atas 4. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, dan pecahan desimal. Yang terakhir ada persentase. Pecahan biasa sendiri itu adalah pecahan biasa, bilangan pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Misal ini ada 2/4, ada 3/6, 5/7, 9/4, 11/3, dan lain-lain. Sebenarnya pecahan ini sudah kalian dapatkan pada kelas-kelas sebelumnya. Karena kalian kelas 6, seharusnya bilangan pecahan kalian sudah tak asing. Ini Pak Yuda hanya mengulang saja tentang pecahan. Pecahan biasa seperti ini, hanya 1 kurang dari 1. Angkanya itu yang penting kurang dari 1. Kalau 1 itu sebenarnya kan kalau dibuat pecahan kan 1/1 atau 2/2, 3/3. Yang penting antara pembilang dan penyebut itu angkanya sama. Yang pembilang itu di atas sini posisinya, yang penyebut posisinya di bawah sini. Kemudian kita lanjutkan. Ini contoh berikutnya ada yang atas ini adalah pembilang, yang bawah ini adalah penyebut. Ingat-ingat ya, yang atas pembilang, yang bawahnya penyebut. Kita lanjut ke berikutnya adalah pecahan campuran. Pecahan campuran itu sendiri ada bilangan pecahan yang terdiri atas bagian bilangan bulat dan bagian pecahan biasa. Jadi ada angka bulatnya, bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Nanti ditambahkan dengan bilangan pecahan. Contohnya di sini adalah 5/7. 1 itu bilangan bulat, 7-nya itu pecahannya, 5/7-nya bilangan pecahannya. Nah, ini contohnya juga sama. Ada 2, 3/5. 2 bilangan bulatnya, 3/5 itu adalah bilangan pecahan. Kemudian kita lanjutkan ke pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan 10 dan pangkatnya. Untuk menulis pecahan desimal, kita gunakan tanda koma. Tapi kalau di luar negeri biasanya pakai titik. Tapi di Indonesia sudah terkenal pakai koma ya. Contoh di sini ada 214,124. Ini namanya bilangan desimal karena ada komanya. Ini 2 itu mewakili ratusan, 1 mewakili puluhan, dan 4 itu mewakili satuan. Ya, saya ulangi, 2 mewakili ratusan, 1 mewakili puluhan, dan 4 mewakili satuan. Nah, kemudian di belakang koma, ini ada koma sedikit ya, di belakang koma ini adalah seper. Nah, ingat ya, berubah 1/10. Nah, nanti di sini 1/100. Nah, kita hitung 1, 2, 3. Semakin ke sini banyak, berarti nanti sepernya juga semakin banyak. Setiap satu angka di belakang koma itu mewakili 1/10. Jadi kalau 2 berarti 1/100. Nah, nolnya itu loh. Kalau di sini berarti, kalau di sini itu nolnya berarti 1. Berarti 1/10. Kalau di sini nolnya 2 berarti 1/100. Kalau di sini nolnya 3 berarti 1/1000. Nah, ini bilangan desimalnya di sini. Contoh 0,5. Nolnya itu adalah bilangan bulatnya, 5 itu adalah bisa dikatakan penyebutnya 1/10. Nah, ini 0,5 atau 5/10. Nanti kalau diganti dengan tulisan pecahan biasa,
0,5 itu sama dengan 5/10. Itu kalau pecahan biasa ya. Jadi 5 itu bisa dikatakan sebagai penyebut. Kalau harusnya ini pembilang ya. Ini harusnya pembilang 5-nya itu. Angka 5 itu pembilangnya. Penyebutnya pasti bawahnya. Kalau ini cuma satu angka berarti 1/10 ya. Kita lanjutkan lagi. Sekarang ke persentase. Persentase sebuah angka atau perbandingan untuk menyatakan bilangan pecahan yang berpenyebut 100. Lambang persentase atau per 100. Persen itu berarti per 100. Ingat-ingat ya, persen berarti per 100. Contoh di sini kalau ada 10%, berarti harusnya ditulis 10/100 karena persen itu adalah per 100. Gitu ya. Ingat-ingat, persen per 100. Nah, kita tulis sekarang ada 10% berarti 10/100 atau kita sederhanakan, nolnya dihilangi 1 di atas sini, bawahnya juga nol dihilangi 1 lagi, akhirnya ditulis 1/10. Paham anak-anak? Nah, ini mudah, kalau persentase mudah. Ini adalah dasar, nanti untuk latihan-latihan berikutnya nanti bisa ditambahkan lagi ya. Nah, ini ada contoh soal. Di bawah ini yang merupakan pecahan campuran adalah. Nah, ingat kalau campuran itu ada angka bulat dan angka pecahan. Jadi jawabannya mana? Kalau A ini cuma pecahan biasa saja. Kalau B ini persentase. Kalau D ini adalah desimal. Jawabannya berarti adalah C, karena C itu ada angka bulat dan angka pecahan. Dan bisa dikatakan ini adalah angka pecahan campuran. Kalau A sendiri jelas ini adalah pecahan biasa, sedangkan B persentase, D itu adalah desimal. Paham? Mudah sekali ya. Oke, ada pertanyaan? Nanti kalau ada pertanyaan, sesi-sesi pertanyaan, Pak Yuda akan bahas ke sesi-sesi berikutnya ya. Nah, sekarang saya minta kepada kalian untuk mengadakan sesi tanya jawab. Pada saat ini ya, pada saat ini silakan kalau koneksi jaringan kalian itu masih terhubung, kepada Randy, kemudian ada Iza, ada Sandi, kemudian ada Irfan, kemudian ada Aura, dan ada Rizky, kemudian Divo, Sigit Nur. Nah, boleh menggunakan komentar kalian. Saya tunggu untuk sesi ini, untuk sesi bilangan pecahan. Untuk nanti kalau masih ada waktu, Pak Yuda ya, akan mencoba belajar bersama dengan soal. Kalau ini tadi hanya penjelasan singkat mengenai pecahan, macam-macam pecahan ya. Gimana? Oke, di sini ada Agus baru masuk. Silakan Agus, nanti bisa diulas kembali bilang-bilangan pembelajaran pada pagi hari ini. Nanti setelah saya off ini nanti bisa diputar ulang. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.